Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar secara online. Tepatnya kita akan membahas mengenai fungsi eksponen. Nah, nanti di dalamnya akan lebih membahas tentang pertumbuhan. Nah, materi ini materi kelas 10, khususnya untuk jenjang SMK. Nah, pada kurikulum Merdeka. Nah, apa aja sih fungsi eksponen itu, atau apa sih fungsi eksponen itu? Nah, kita mulai dengan yang pertama. Oke, mari kita perhatikan hal-hal yang terjadi saat ini, yang sedang diperbincangkan saat ini melalui video berikut ya. Mari kita simak. Mungkin kalian sudah dengar mengenai sebuah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, yang membuat pemerintahan bersiaga dan orang-orang mulai berkarantina. Terdengar tidak asing kan? Tidak. Kali ini kita tidak ngomong tentang COVID. Kali ini penyakitnya adalah monkeypox. Pada 25 Mei 2022, sudah terekam lebih dari 200 kasus monkeypox di 21 negara. Tentunya, ini membuat banyak orang cemas. Tapi, apakah benar monkeypox akan mendatangkan pandemi seperti COVID? Atau apakah ini hanya penyakit yang akan datang dan pergi? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai mengecap monkeypox sebagai COVID 2.0, kita pertama-tama harus mengetahui bagaimana kerjanya virus ini. Berbeda dengan namanya, monkeypox justru tidak ditularkan oleh monyet, namun justru dari hewan pengerat seperti tikus. Monkeypox disebabkan oleh virus yang berada di dalam satu keluarga dengan cacar, atau dikenal juga dengan istilah smallpox. Sama seperti COVID, monkeypox dapat menyebabkan demam dan nyeri. Namun berbeda dengan COVID, monkeypox dapat menyebabkan juga bintik-bintik yang timbul pada kulit dan gatal-gatal. Monkeypox menyebar melalui bintik-bintik ini, atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi, seperti spray tempat tidur. Syukurnya, monkeypox dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 2 hingga 4 minggu, atau dengan obat-obatan. Namun, bisa jadi ada bekas luka yang tersisa setelah sembuh. Monkeypox pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark. Kasus monkeypox umumnya ditemukan di negara-negara Afrika, seperti Kongo dan Nigeria. Namun, kadangkala ada muncul kasus yang terisolir di negara seperti Singapura, Israel, dan Inggris. Namun, ini hanyalah penyebaran kasus yang kecil dan dapat dengan mudah dikendalikan. Tapi kini, hal tersebut telah berubah. Jadi, akankah monkeypox memunculkan pandemi baru? Jawaban pendeknya adalah tidak. Mengapa tidak? Ada 3 alasan. Pertama adalah kesamaannya dengan cacar. Seandainya kalian lupa, kita sudah memiliki vaksin untuk cacar. Dan untungnya lagi, vaksin yang sudah ada ini terbukti 85% efektif terhadap monkeypox. Keduanya adalah metode penularannya. COVID, seperti yang kita semua ketahui, menyebar melalui droplet di udara. Namun monkeypox menyebar melalui kontak dengan virus, melalui bintik-bintik atau benda yang terkontaminasi. Hal ini berarti, kecil kemungkinannya kamu tertular monkeypox dari menyenggol orang di kereta, atau makan-makan di luar misalnya. Namun, justru besar kemungkinannya monkeypox menular dari aktivitas yang ada banyak persentuhan antar kulit. Oke, mengenai kasus monkeypox atau cacar monyet ya, yang saat ini sedang menyebar di dunia, bahkan sempat disebut sebagai pandemi 2.0, tapi ternyata ini tidak dapat menyebar seperti COVID ya, tidak dapat menyebar secara langsung gitu kan, sedangkan tapi melalui sentuhan-sentuhan tangan gitu ya. Nah, bahkan di Indonesia sendiri ini sudah ada kasusnya dan dikarantina orang yang pertama terkena cacar monyet ini. Ya, mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam kesehatan dan diberikan keselamatan. Oke, lalu Pak, konsep matematika apa sih yang dapat kita bahas dari kasus ini gitu ya?
Nah, kita lihat yang pertama, jika kasus itu kita modelkan ke dalam model matematika, misalkan seorang itu membawa virus dan menulari 4 orang lainnya. Nah, pada fase selanjutnya, setiap orang lagi menulari 4 orang lainnya lagi gitu. Jadi ada 1 orang menyebar ke 4 orang, dari 4 orang itu masing-masing menyebarkan lagi ke 4 orang gitu kan. Nah, atau tersebar, bukan menyebarkan ya, tersebar. Nah, secara grafis bagaimana sih ini digambarkan gitu ya? Oke, kalau kita lihat, misalkan ini adalah orang yang pertama terkena virus gitu ya. Nah, orang ini kemudian berinteraksi dengan 4 orang lainnya. Nah, misalkan ini si A, si B, si C, dan si D. Nah, kemudian masing-masing orang tadi, si A menyentuh atau menyebarkan atau tersebar ke 4 orang lainnya gitu kan. Nah, ini, dan ini. Oke. Dan seterusnya berpola sampai ke bawah, gitu kan? Sampai ya terhingga orang sampai banyak kasus yang secara tidak sadar sudah terkena virus ini. Kalau kita perhatikan, misalkan yang diberi kotak warna merah ini sebagai fase 1 gitu ya. Terdapat 4 orang gitu kan. Fase 2 yang berkotak biru ini berarti menjadi berapa? 16 orang. Fase ketiga dan seterusnya gitu kan. Oke, kalau kita tuliskan secara bentuk tabel berarti akan menjadi seperti ini. Nah, oke. Kasus fungsi eksponennya itu fase 1 hanya ada 4 orang kan tadi yang tertular. Nah, maka 4 ini bisa dituliskan di 4 pangkat 1. Fase kedua tadi terdapat 16 orang atau 16 ini kita tuliskan 4 pangkat 2. Fase ketiga berarti menjadi berapa? Ya 4 pangkat 3 atau 256 orang. Fase keempat ya berarti 4 pangkat 4 atau 65.536. Artinya semakin banyak fase, semakin banyak orang yang tertular. Bahkan sampai fase keempat saja sudah 65.000 gitu kan. Oke. Nah, maka kasus ini, kasus penyebaran virus yang menyebarkan ke 4 orang ini bisa kita misalkan atau bisa kita tuliskan menurut konsep fungsi eksponen, di mana fx ini adalah fungsinya atau banyaknya orang yang tertular, nih fx. Kemudian 4 pangkat x, di mana x ini adalah fasenya. Jadi kalau ditanyakan pada fase kedua berapa orang banyak yang tertular, berarti ini tinggal kita x-nya ubah dengan 2 atau 4 pangkat 2 16. Pada fase ketiga berapa orang yang tertular, berarti 4 pangkat 3 dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat pada fase berapakah gitu kan orang yang tersebar itu seberapa banyak. Misalkan fase ke-10 berapa orang yang tersebar, berapa banyak gitu kan. Oke, seperti itu. Inilah kasus fungsi eksponennya. Lalu sebenarnya definisi daripada fungsi eksponen itu apa sih gitu kan? Nah, oke. Nah, definisi dari fungsi eksponen ini bisa kita tuliskan sebagai berikut gitu kan. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikalikan a pangkat x. Dengan syarat a ini adalah bilangan pokok gitu kan, di mana a lebih besar dari 0, a tidak sama dengan 1, serta n adalah bilangan real tak 0 dan x adalah sebarang bilangan real. Oke. Nah, misalkan ada 3 buah fungsi, yaitu fx sama dengan 2x, fx sama dengan 2 pangkat x, dan fx sama dengan x kuadrat. Nah, dari ketiga fungsi ini, manakah yang merupakan fungsi eksponen? Kita coba saja teliti satu-satu. Kita perhatikan yang pertama ini, fx sama dengan 2x. Nah, 2 ini berarti sebagai n-nya. Oke, kalau kita lihat kepada bentuk awal, nah, ini memenuhi syarat di mana n ini adalah bilangan real tak 0 gitu kan, 2. Kemudian x gitu. Nah, x ini berarti merupakan apa? Ya, x ini berarti merupakan variabel. Kita lihat di syaratnya. Syaratnya di sini a, di mana ini tidak sama dengan 1 dan a lebih besar daripada 0. Kalau di sini x-nya itu berupa variabel, oh berarti ini bukan angka nih.
berarti ini bukan merupakan fungsi apa? Bukan merupakan fungsi eksponen, sorry ya. Jadi ini merupakan fungsi linier, gitu kan, dimana basisnya ini merupakan variabel. Kemudian yang kedua kita perhatikan fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, kalau 2 pangkat x berarti n-nya ini adalah 1 di depannya gitu. Kemudian a-nya ini adalah basisnya 2. Kemudian x-nya ini ya berarti bilangan real, bisa berapapun itu x-nya. Oke, kemudian yang ketiga di sini fx sama dengan x kuadrat. Nah, berarti ini merupakan fungsi eksponen atau tidak gitu ya. Kita coba perhatikan. Oke, berarti di sini n-nya itu adalah 1, kemudian x-nya itu di sini atau di sini adalah a nih. Nah, sedangkan a ini adalah tadi syaratnya apa? Bilangan pokok gitu kan. Bilangan pokok berarti tidak bisa bentuk variabel. Kalau di sini variabel x berarti ini bukan fungsi eksponen tapi fungsi kuadrat gitu ya. Oke, jadi dari ketiga contoh ini yang memenuhi adalah yang kedua, yang ini fx sama dengan 2 pangkat x. Lalu coba kita perhatikan bagaimana jika a sama dengan 1 gitu. Jadi a-nya kalau 1 bagaimana? Ya berarti kalau a-nya 1 dipangkatkan bilangan real berapapun, kemudian dikalikan n, di mana n ini lebih besar daripada 0 gitu kan, bilangan real tak 0, maka nantinya akan berupa fungsi kembali ke sini, akan berubah menjadi fungsi linier, di mana ya x ini nanti pangkat 1 gitu, bukan merupakan fungsi eksponen. Kemudian bagaimana jika a-nya sama dengan 0? Nah, jika a-nya sama dengan 0, ada kemungkinan nanti si x ini adalah sebarang bilangan real, atau bahkan bisa 0 gitu x-nya. Berarti saat 0 pangkat 0 nanti bentuknya muncul bentuk tak tentu, sehingga tidak dapat didefinisikan fungsinya. Gitu ya. Oke, inilah definisi dari fungsi eksponen. Oke, tentang fungsi eksponen pertumbuhan ini, intinya definisinya di sini yaitu di mana tingkat pertumbuhan akan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya gitu ya. Jadi jika terdapat suatu bakteri seperti tadi atau virus misalkan, ini asalnya 1 berbanding lurus dengan pertumbuhannya. Tumbuh virus itu kan semakin lama semakin banyak, artinya dengan pertumbuhan ini berbanding lurus, nilai kuantitasnya menjadi semakin banyak. Nah, contoh lainnya adalah pertumbuhan bakteri. Oke, jadi selain virus bisa saja bakteri, di mana pada fase-fase selanjutnya bakteri itu akan semakin banyak jumlahnya, berkembang biak, intinya seperti itu. Nah, dituliskan atau dituliskan sebagai berikut dimodelkannya. Fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar daripada 1, gitu kan? Oke. Nah, kita tinjau seperti ini. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Oke. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Jadi asalnya terdapat 30 bakteri. Setelah 5 jam diteliti, dulu ada 30 bakteri. Nah, fasenya. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Jadi setiap 30 menit membelah jadi 2. 30 menit membelah jadi 2. Nah, ini dapat kita tuliskan dalam bentuk tabel, berarti menjadi seperti ini. Pada awal pengamatan bakteri yang diamati berjumlah 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan bakterinya sebagai berikut. Nah, misalkan X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 30 menit. Jadi, saat kita lihat pertama atau fase 0 ini, terdapat 30 bakteri. Gitu ya. Setelah 30 menit, membelah menjadi 2, berarti menjadi terdapat 60 bakteri. Setelah 1 jam, berarti 30 menit kedua, terdapat 120 bakteri. Pada fase ketiga, atau 1 jam setengah, terdapat 240 bakteri. Dan seterusnya, sampai 2 jam setengah, berarti sampai sini ya, terdapat 960 bakteri. Nah, jika kita tuliskan atau kita teliti pola yang terbentuknya, berarti yang pertama 30, yang kedua 60. Nah, oke, kemudian ini fase ke-0, fase kedua. Nah, kemudian ini fase ke-0 ini
Ini fase ke-1, ini fase kedua. Nah, pada fase kedua ini berarti dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 dikalikan 30. Berarti 60 juga ya, ini sebenarnya 2 pangkat 1 dikalikan 30 gitu. Nah, kemudian yang 30 ya berarti 2 pangkat 0 di sini dikalikan 30 gitu. Oke. Berarti fase ketiga juga 2 pangkat 3 dikalikan 30, fase keempat 2 pangkat 4 dikalikan 30. Nah, maka sampai fase berapapun kita bisa mengetahui gitu. Tinggal kita tahu fasenya, kita tentukan fasenya, misalkan fase ke-100 berarti 2 pangkat 100 nanti dikalikan 30 gitu. Nah, pertumbuhan bakteri ini dapat dimodelkan dengan fx sama dengan 32 pangkat x. Nah, inilah bentuk umumnya atau model persamaan matematikanya, fungsinya. Nah, jika kita lihat lagi secara grafis, nah kita gambarkan nih pada grafis ini, pada grafik seperti tadi saat jumlahnya 0 gitu kan di sini. Tadi bakterinya itu 30, berarti di sini 30. Saat fase atau fase ke-1 tadi adalah 60, berarti sekitar di sini nih 60 gitu. Saat fase kedua, nah berarti tadi fase kedua nih. Berarti 120 di sini nih. Nah, oke. Kemudian fase ketiga, fase keempat dan seterusnya. Artinya semakin banyak fasenya, semakin nambah fasenya, maka jumlah bakterinya ini akan semakin banyak di sini ya. Nah, ini jumlah bakterinya, ini fasenya. Oke, inilah definisi singkat atau penjelasan secara singkat mengenai fungsi eksponen, khususnya mengenai fungsi pertumbuhan, ya.